terpetakan tentang kemampuan pesantren untuk survival, untuk survive. Dan ini pesantren satu dengan yang lain itu macam-macam beda kan gitu kan. Oke, nah perbedaan yang sangat ragam ini kalau jenengan bisa mengkonstruksi menjadi beberapa model. Oh, ada model ini, itu temuan kan. Apakah model seperti menghidupi dari pesantren oleh pesantren untuk pesantren itu sendiri, misalnya model gontor. Ini cara menghidupinya, semuanya ya sudah ubek jadi pesantren itu tidak meluber kemana-mana, misalnya cara menghidupinya, oke, misal gontor, misalnya. Atau bisa model ke yang lain, pesantren yang lain malah enggak menutup diri dengan masyarakat, tapi langsung terlibat dengan masyarakat, sehingga apa? Yang pesantren masyarakat. Oke. Ini yang banyak kan gitu kan. Oke. Nanti ada yang kemudian tidak kemudian melibatkan masyarakat, tapi pesantren ini malah selalu memberikan respect, pengaruh terhadap masyarakat sekitar, kan gitu kan. Oke. Juga macam-macam. Nah, ini silakan di konstruk, itu bagus bagaimana cara. Ada juga kemudian yang pesantren lembaga kayak begitu kecil dan lain sebagainya, kemampuan untuk bisa survive saja itu sudah sudah wow gitulah, bisa survive itu sudah menarik untuk diteliti, jadi itu sudah satu. Oke. Kemudian yang kedua, ini kalau saya malah kalau ini profit dan pragmatis. Kuliah guys, nah, semangat kuliah. Penelitiannya enggak malah bisa itu boleh jadi enggak diawasi, diawasi urgen datang misalnya kan gitu. Oke, itu bisa skala waktu pengawasannya. Yang kedua boleh jadi poin-poin pengawasan terkait dengan implementasi 5 budaya kerja nilai dominan Kementerian Agama itu, poin-poin evaluasi pengawasannya kurang pas, sehingga nggak nyasar tentang itu. Karena boleh jadi kemudian nilainya budayanya ikhlas, tapi kemudian yang dievaluasi mungkin indikator-indikator yang dijadikan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja, ternyata ini belum nyampe tentang keikhlasannya. Misalnya kayak begitu, mungkin belum pas benar, sehingga apa? Boleh jadi karena dari sini evaluasinya belum pas benar, ya mungkin masih kebobolan terus, masih blobol terus misalnya. Nah, boleh jadi tingkat seperti ini. Menurut saya, jenengan akan bisa mencoba terus melakukan kritik bahkan secara akademik, dan ini juga bisa berarti nanti jenengan selama ini model-model pengawasan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Apakah kemudian ada pengawasan internal, oleh Irjen, pengawasan eksternal oleh BPK dan lembaga-lembaga lain misalnya, itu sudah ada. Kemudian yang kedua adalah kira-kira instrumen, poin-poin yang dijadikan titik utama untuk pengawasan agar supaya kinerja Kementerian Agama itu sesuai dengan nilai-nilai budaya, itu sudah sesuai enggak dengan yang seharusnya ikhlas. Untuk misalnya ikhlas banget itu sudah ada enggak cara melakukan evaluasi bahwa saya ASN Kemenak itu benar-benar sudah ikhlas? Sudah ada enggak supervisi terkait dengan perilaku ini? Menurut saya kok belum ada. Nah, ini makanya karena belum ada, wajar kan jika kemudian apa itu kan gitu kan. Ini aja. Jadi ada beberapa parameter yang kadang-kadang ini terus pokoknya aku harus ini, tapi tidak ada evaluasinya. Ya kalau menerapkan orang semua lurus-lurus saja ya alhamdulillah, itu berarti orang baik betul kan gitu kan. Tetapi dan kita juga bisa berpikir negatif thinking bahwa banyak orang yang kemudian jika tidak ada alat ukurnya yang mampu mengawasi biar itu berjalan, maka kemudian ya sudah diabaikan. Ya ikhlasnya misalnya, kenapa lu ada alat pantau, ikhlasnya apa?
Pernah kemudian Irjen menemukan, misalnya Irjen menemukan, wah ini kami bunuh ini sebagai TU ini melanggar apa kan gitu kan, karena tidak ikhlas dalam bekerja. Kalau temuan ngono itu masalahnya. Iya. Nah, ini salah satu berarti apa? Instrumen yang digunakan untuk melakukan evaluasi, pengawasan boleh jadi masih bolong-bolong. Nah, karena masih bolong-bolong apa yang kemudian terjadi, yang wajar dia kemudian masih banyak terobos. Kan intinya kayak gitu aja ya. Menurut saya tinggal persoalan supervisi ini yang perlu kalau jenengan mau, ini luar biasa. Padahal sudah banyak loh yang dikembangkan itu oleh teman-teman Irjen, itu udah banyak banget itu pengawasan melekat berbasis agama dan lain sebagainya. Tapi memang misalnya contoh apa sih parameter yang digunakan? Sebentar Bu Erna, misalnya, misalnya digunakan untuk bahwa orang ini beragama, apa sih parameternya? Kemarin misalnya begini, contoh ini ketika kalau ada di apa itu yang dikembangkan itu SMS, SMS itu apa? Misalnya untuk mengukur bahwa orang itu beragama, parameternya ini TFK, bahwa orang itu karena dia harus beragama, bagus agamanya, parameternya apa? Jamaah sih menurut saya tidak kurang substantif menurut saya. Apa parameternya? Ya sudah, kalau orang itu agama, dianggap orang ini kualitas agamanya bagus, diukur aja dengan parameter-parameter yang juga sangat positivistik. Apa itu? Disiplin, maklunya, macam-macam. Nah, ketika ini nanti dijadikan parameter turunannya dan lain sebagainya ada, oke, saya kira kok bagus. Oke, gimana Bu Erna? Lagi berat tuntas, Dok. Baik. Bu Erna dulu Mas. Oke. Itu dari situ, atau mau pakai model yang lainnya juga bisa. Sehingga sekali lagi untuk Pak Ibnu barangkali bisa membuka-buka lagi, salah satunya mungkin buku ini. Saya pegang ini, buku evaluasi program itu. Ditunjukkan dulu. Nggak kelihatan. Oh belum ya? Oke. Ini sampun terlihat. Sudah. Terlihat ya. Suharsi Marikunto ya. Oke. Bukan, Dr. Farida Yusuf. Oh, 11-12 santiknya. Saya kalau saya pribadi sebetulnya agak menghindari judul penelitian yang keywordnya ada efektivitas, ada efisiensi, karena tantangannya berat banget. Saya dulu ngambil S2-nya itu penelitian dan evaluasi, sehingga saya merasa bahwa kalau penelitiannya jenisnya evaluasi itu tingkat kesulitannya lebih tinggi begitu. Tapi tidak apa-apa, ini tantangan ini bagus sekali ketika Pak Ibnu tadi itu cocok sekali yang ini Pak, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, ya memang saya kalau seperti itu. Terima evaluasi kasih. memang harus banyak banget ya. Kalau kemudian, tapi sejak awal nggak apa-apa kalau kemudian membatasi pada poin tertentu saja. Misalnya apa? Oke, instrumen yang digunakan misalnya sudah mampu cover enggak? Nah, misalnya itu aja, it's okay, silakan. Menurut saya begitu Pak Ibnu. Ya kalau memang langsung holistik, komprehensif, ampun betul itu penolakan, karena hampir dari seluruh komponen instrumennya kan gitu kan, mau macam-macam itu banyak banget. Dan itu cocok kalau Pak Ibnu nanti gunakan itu untuk nilai bawahannya sih. Yes. Sama tahu nanti langsung kemenak. Oke, langsung saya ini udah kan gitu. Iya. Oke. Mempertajam, Dok. Gitu, Boleh ya? Ibnu. Mempertajam Terima kasih, sedikit. Bu Erna. Oke, jadi ada itu, tolong digunakan. Oke, Gimana? masih Berna. Ini setelah saya mendengar Pak Kiai Lutfi menyampaikan dan masukan Erna, saya catat 5 lingkaran ini. Lingkaran yang pertama adalah saya lihat di DIPA. Jadi sejak 2015
5 budaya kerja, tapi di DIPA dari 2015 sampai 2020 sama sekali tidak ada muncul program anggaran terkait dengan pembangunan 5 budaya kerja. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi 5 budaya kerja dan ikhlas beramal ini ternyata tolak ukurnya. Tolak ukur, Mas Ibnu. Tolak ukur. Iya, tolak ukurnya itu Ojo tolak lo ya. tolak ukur. Jadi ini masih sangat umum. Jadi mungkin ya benar belum nemu ini ya arahnya instrumen-instrumen yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Lutfi. Oke. Kemudian yang ketiga, kegiatan khusus ini untuk kegiatan 5 budaya kerja apa saja, sama sekali kan kita belum menyentuh itu. Kemudian yang terakhir tadi saya cermati betul yang Pak Yai sampaikan terkait dengan instrumen. Belum adanya instrumen penilaian dan mekanisme penegakan dan evaluasi secara berkala, memang belum itu. Jadi itu saya catat itu, Prof. Dok. Oke. Oh, ternyata wis persiapan menjadikan Kemenak. Persiapan ilmunya ini. Oke. Oke, saya kira itu. Monggo Mas Edi, gimana tadi Mas Edi? Cukup dok. Oke, ya wes. Sudah? Bu Rianti, ada lagi yang mau di... Nuning belum, Pak Dok. Nuning belum ada suaranya itu. Dari tadi ya, lagi bikin kopi apa ya? Mana ini Nuning nih? Gimana Bu Rianti, ada yang mau diamalkan? Sama seperti itu. Ya. Kira-kira bagaimana ini Pak? Oke, semoga silakan. Kalau memang konsepnya nanti adalah konsep tentang moderasi beragama, ya kalau ranah sekolah kan berarti bagaimana kemudian mengimplementasikan, melakukan transfer of value terhadap siswa melalui sekolah. Oke, komponennya itu masih Komponennya ini masih banyak itu dan ada harus dikembangkan. Guru PAI peserta didik, terus tujuan dan mungkin juga kurikulum termasuk di dalamnya seperti itu. Iya, oke. Dan jangan lupa konsep moderasi beragama itu sendiri juga masih sangat ragam, varian. Anda harus memilih. Nah, pilihan itu pasti harus disertai dengan argumentasi tentang pemahaman apa itu moderasi beragama. Tapi nggak apa-apa. Oke, masih apalagi ini masih sangat bagus itu. Strategis juga untuk dilaksanakan dan ya implementatif, pasti manfaatnya banyak bagi jenengan sekarang. Ya, terus saya kadang melihat di lapangan itu ada guru PAI atau bahkan guru umum yang kadang-kadang malah justru sangat gampang menjelekkan golongan-golongan yang lain seperti itu. Artinya ada truth claim dari guru yang bersangkutan bahwa punya sayalah yang benar seperti itu. Maka menurut saya penting sekali dibangun seperti ini, baik ke peserta didiknya maupun mungkin ya guru-gurunya seperti itu, termasuk saya juga. Oke, ya. Yang pasti kan kalau terkait dengan klaim kebenaran, bahwa setiap orang berhak untuk melakukan klaim kebenaran atas apa yang diyakininya, atas apa yang dipersepsinya. Nah, sampai di sini oke. Tetapi setiap orang tidak memiliki hak untuk memaksakan kebenaran yang diyakininya sebagai kebenaran yang bersifat umum atau harus menjadi kebenaran orang lain juga. Memaksa tidak boleh. Kalau hanya untuk sosialisasi, promosi sih boleh saja. Tapi kalau memaksa, memang lo siapa?
jadi makanya boleh jadi ini barangkali moderasi beragama itu di sini. Barangkali ini, karena ini aja sebenarnya kalau menurut saya, karena kita akan kalau sudah itu kebenaran, sesuatu itu benar menurut kita, maka orang lain juga harus menganggapnya benar. Ketika ngomong harus menganggapnya benar, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Kalau bahasa saya lain lain ladang, lain lain ikannya, lain kepala, lain uban dan kutunya, barangkali seperti ini. Lain uban dan budaknya juga boleh lah. Oke, nah ini yang jadi persoalan kan di situ gitu kan. Hanya itu aja. Jadi makanya kalau saya memahami moderasi beragama itu apa sih? Yakni bukan kemudian kita harus bersikap permisif, adaptif, tetapi sikap mampu kan gitu aja memperkenalkan agama yang pertama sesuai dengan lingkungan sosial yang ada di